Bab 920. Apakah mulut pria itu manis? Suara kaisar pembunuh tiba-tiba terdengar di benak Devan. Kamu sangat beruntung, nak. Oh, ada apa? Meskipun Devan tiba-tiba diganggu oleh kaisar pembunuh, dia tidak merasa tidak senang. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki fisik yang istimewa. Oh, Kak Evelyn juga memiliki fisik yang istimewa. Devan berkata dengan terkejut. Secara umum, fisik yang dapat menarik perhatian kaisar pembunuh adalah mereka yang sangat menantang surga. Evelyn tidak memiliki bakat seni bela diri. Namun, budidayanya kini telah mencapai tingkat Grand Emperor. Seperti kata pepatah, jika bakat tidak cukup, fisik akan menggantikannya. Jika Evelyn memiliki fisik yang menantang surga, dia kembangkan dengan baik. Mungkin seorang master akan lahir. Kaisar pembunuh, jika aku tidak salah, fisik gadis kecil ini adalah kesetiaan yang teguh. Fisik kesetiaan yang teguh. Devan bingung setelah mendengar ini. Kesetiaan juga bisa menjadi fisik. Sederhananya, dia hanya bisa menjalin hubungan dengan satu pria dalam hidupnya. Begitu dia menjalin hubungan dengan pria kedua, dia akan mati karena alergi. Mulut Devan bergerak-gerak saat mendengar ini. Dia mengira Evelyn memiliki fisik yang kuat. Alhasil, dia ternyata memiliki fisik yang aneh. Bahkan jika itu adalah fisik yang diwariskan, itu akan baik-baik saja. Nak, menurutmu apakah mudah untuk bertemu dengan fisik yang diwariskan? Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kemungkinan munculnya fisik yang diwariskan tidak lebih tinggi dari kemungkinan kamu mendapatkan keturunan secara normal. Selain itu, fisik kesetiaan ini bisa ditemukan di kosmik yang tak terhitung jumlahnya. Fisik yang diimpikan oleh para master. Bagaimanapun, selama kamu menjadi pria pertamanya, dia hanya akan menjadikan kamu sebagai pasangan dalam hidupnya, dan seluruh pria di kosmik memimpikannya itu, dan kamu sebenarnya masih tidak puas. Kaisar pembunuh berkata, wanita di kosmik pada dasarnya tidak memiliki emosi. Siapa yang bisa melindunginya? Siapa yang bisa membuatnya berkembang lebih baik? Mereka akan mengikuti siapapun. Mereka mungkin tidur denganmu hari ini, tapi besok mereka mungkin merangkak ke tempat tidur musuhmu. Namun fisik kesetiaan berbeda. Dia hanya bisa memiliki satu pria. Dengan cara ini, bahkan jika kamu mati, dia juga tidak akan mengkhianatimu. Karena jika dia mengkhianatimu, dia akan mati. Bisa dikatakan, wanita dengan fisik seperti ini tidak lebih buruk dari wanita dengan fisik yang diwariskan. Lagi pula, master manapun berharap punya pasangan yang bisa setia padanya. Devan, ada apa denganmu? Evelyn sedang menunggu Devan mengambil langkah terakhir, tapi dia menyadari bahwa Devan tiba-tiba berhenti. Dia membuka matanya dan menatap pria di depannya yang selalu dimimpikannya. Kak Evelyn, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Devan tiba-tiba tampak serius. Evelyn mengangguk. Seperti ini fisikmu mungkin sedikit istimewa. Kamu hanya bisa berhubungan seks dengan satu pria seumur hidupmu. Begitu kamu berhubungan seks dengan pria kedua, hidupmu akan terancam, kata Devan. Nak, apakah kamu bodoh? Kamu benar-benar mengatakan ini padanya. Kaisar pembunuh semuanya kacau oleh tindakan Devan. Bahkan jika kamu ingin memberitahunya, kamu harus menunggu sampai kamu mendapatkan tubuhnya. Dengan begitu, dia tidak akan punya ruang untuk menyesal. Kaisar pembunuh tidak bisa berkata-kata. Guru, aku pikir Kak Evelyn harus tahu. Jika dia tidak memilih aku setelah mengetahuinya, aku akan menghormati pilihannya. Devan berkata kepada kaisar pembunuh. Evelyn dapat dikatakan orang yang paling tidak ingin disakiti oleh Devan. Oleh karena itu, dia menghormati semua pilihannya. Hei, nak, apa yang bisa kukatakan tentangmu? Kaisar pembunuh menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Jadi, Kak Evelyn, apakah kamu masih bersedia sekarang? Devan memandang Evelyn.
Tentu saja aku bersedia, Devan. Aku hanya bisa menjadi milikmu dalam hidup ini, dan aku hanya akan menjadi milikmu. Devan, ambillah aku, Evelyn berkata dengan penuh cinta. Dia sebenarnya merasa sedikit senang ketika mengetahui bahwa dia memiliki fisik yang istimewa. Sejak Evelyn berkata demikian, Devan tentu saja tidak perlu khawatir lagi. Kak Evelyn, aku datang. 1 jam kemudian, keduanya berpelukan erat. Devan tidak meminta terlalu banyak, karena fisik Evelyn yang istimewa. Artinya mulai sekarang, Evelyn hanya akan memiliki satu pria, Devan. Selanjutnya, Devan tidak terburu-buru pergi ke Imperial Makmur. Bagaimanapun, Shakira mungkin sedang marah saat ini. Pergi sekarang adalah waktu yang tepat. Setelah beberapa waktu, ketika kemarahannya sedikit mereda, dia akan mendatanginya lagi. Tentu saja merupakan hal terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa menggunakan kekerasan. Tentu saja, jika kekerasan harus digunakan, Devan tidak takut. Selama lebih dari sebulan, Devan tinggal di mansion Sauron. Dia dan Evelyn menjalani kehidupan bersama. Bitinia menjaga pola makan dan kehidupan sehari-hari mereka dengan baik. Rasanya seperti seorang pelayan. Saudari Bitinia, hanya kamu yang bisa bertahan. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan mampu bertahan. Armini cemberut sambil sarapan. Mengenai perkataan Armini, Bitinia hanya tersenyum lembut. Dia memahami identitasnya sendiri dengan sangat baik. Sejak hari pertama dia bertemu Devan, dia adalah pelayan Devan. Ketika Devan membutuhkannya, dia bisa melakukan apa saja untuk Devan. Ketika Devan tidak membutuhkannya, dia bisa melakukan tugasnya sebagai pelayan. Sudah sebulan, apakah kakakku menjadi sapi? Tidak, sapi tidak sekuat itu. Armini mengambil garpu, menusuk steaknya dengan keras, dan bergumam. Saudari Bitinia, bukankah kamu sudah pernah melakukannya dengan kakakku? Apakah nyaman? Tapi tak lama kemudian, gadis kecil itu memandang Bitinia dengan wajah bergosip. Bitinia tidak menyangka Armini akan menanyakan hal ini. Wajah cantiknya tiba-tiba berubah sedikit merah. Tapi dia mengangguk sedikit. Meski awalnya sedikit sakit, namun setelahnya, tidak ada rasa sakit sama sekali. Meski Bitinia belum banyak pengalaman, tapi seorang saudari yang baik masih memberitahunya tentang hal itu. Pertama kali, mustahil untuk merasa nyaman. Tapi setelah melakukannya dengan Devan, dia sadar, itu tidak benar. Meski itu pertama kalinya, itu terasa cukup nyaman. Benarkah, kakak Bitinia, kamu tidak berbohong padaku, kan? Yang lain mengatakan bahwa pertama kali, itu sangat menyakitkan. Armini mengedipkan matanya yang besar, matanya penuh rasa tidak percaya. Awalnya sedikit, tapi segera. Suara Bitinia sekecil nyamuk. Untuk menghindari rasa malu, dia mengambil susu dan meminumnya sedikit demi sedikit. Tapi Armini tampak seperti telah menemukan dunia baru. Dia bergegas menuju Bitinia dan menamparkan bahu Bitinia. Saudari Bitinia, bisakah kamu memberitahuku secara jelas? Armini memandang Bitinia dengan penuh harap. Ah, Bitinia hampir memuntahkan susu di mulutnya saat mendengar ini. Bagaimana cara membicarakan ini? Kak Bitinia, lihat, aku sudah berusia 20-an dan aku belum punya pacar. Katakan saja padaku, apakah mulut laki-laki itu manis? Ini, Bitinia sangat malu. Tapi Armini tidak tahan. Pada akhirnya, ia masih memberitahu Armini beberapa detail kecil. Bersambung. Bab 921 Cinta Api. Saat ini, Tania berlari kembali. Melihat hanya ada Armini dan Bitinia di meja. Alisnya tiba-tiba berkerut. Kenapa? Apakah bajingan kecil itu belum bangun? Tuan lelah akhir-akhir ini, jadi aku tidak memanggilnya, jawab Bitinia lembut. Lelah? Menurutku dia tidak lelah sama sekali. Tania tidak memiliki akal sehat untuk mengatakannya. Apakah orang ini tidak tahu bagaimana cara menahan diri?
Dari pagi hingga malam. Dari malam hingga pagi hari. Sapi saja tidak berani membuatnya seperti itu. Bitinia tidak berani memanggil Devan. Dia tidak takut. Dia berjalan langsung ke kamar Devan dan mengetuk pintu. Devan, berhentilah, ada orang yang mengetuk pintu. Di sini, Devan sedang bersiap untuk berolahraga pagi. Akibatnya, terdengar ketukan di pintu. Tentu saja dia tahu itu Tania. Ada apa, Bu? Aku belum bangun, kata Devan ke arah pintu. Tania, jam berapa sekarang? Masih belum bangun. Cepat bangun, ada yang ingin kukatakan padamu. Bisakah kamu menunggu sebentar? Devan sedikit tertekan. Tania, aku beri waktu 10 menit. Oke, Devan berkata dengan getir. Melihat adegan ini, Evelyn tersenyum. Orang ini tidak takut pada apapun. Sebaliknya, dia takut pada ibunya sendiri. Evelyn sangat cantik. Sekarang dia akhirnya tumbuh dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Ada lebih banyak feminitas dalam tubuhnya yang hanya dimiliki oleh wanita dewasa. Itu hanya senyuman yang membuatnya menawan. Oke, cepat bangun, jangan biarkan ibu menunggu terlalu lama. Evelyn menepuk bahu Devan. Tidak, aku belum sarapan, kata Devan dan langsung masuk ke dalam selimut. Ayah, kenapa kamu merangkak ke tempat tidur kalau belum sarapan? Tangisan manis Evelyn terdengar. 10 menit kemudian, Devan keluar tepat waktu. Ketika mereka tiba di ruang tamu, mereka melihat Tania duduk di sofa dengan ekspresi serius di wajahnya. Ada apa, Bu? Devan berjalan mendekat dan bertanya Tania sambil menepuk bahunya. Kamu masih berani bertanya padaku? Katakan padaku, sudah berapa hari kamu kembali? Kata Tania dengan tatapan tidak ramah. Sudah lebih dari sebulan, jawab Devan. Kalau begitu beritahu aku, apakah kamu pernah ke kamar Bitinia bulan ini? Tania berkata dengan suara yang dalam. Tidak, Devan menggaruk kepalanya. Devan, Bitinia tidak mengatakan apa-apa, tapi bukan berarti dia tidak akan sedih. Aku tahu kamu dan Evelyn memiliki hubungan yang baik, tapi kamu tidak bisa tinggal di kamar Evelyn sepanjang waktu. Terlebih lagi, bahkan jika kamu bisa menahannya, apa kamu tidak memikirkannya akankah tubuh Evelyn mampu mengatasinya? Tania berkata dengan marah. Devan juga memikirkannya. Dia memang sedikit sembrono bulan ini. Evelyn mungkin sudah tidak tahan untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak mau mengabaikannya. Jadi hal itu tidak pernah dibicarakan. Malam ini, kamu harus tidur di kamar Bitinia, perintah Tania. Bu, ini, aku baru saja bersama Kak Evelyn. Devan takut Evelyn tidak akan bisa menerimanya. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Bitinia bukanlah satu-satunya yang tertinggal. Beberapa Dewi Agung tinggal sendirian di kamar kosong mereka. Karena Evelyn telah memutuskan untuk bersamamu, dia tahu bahwa dia tidak dapat sepenuhnya memilikimu. Jika kamu malu untuk mengatakannya, maka aku akan memberitahunya, kata Tania. Tidak, Bu, aku akan pergi dan berbicara sendiri. Devan sedikit tertekan. Segera, Devan datang ke kamar. Evelyn sudah bangun dan sedang mandi. Meskipun dia tidak merias wajah, dia sangat cantik. Tidak dapat dihiraukan lagi bahwa dia telah bermain bersama Devan selama sebulan. Tubuhnya menjadi semakin halus. Kulitnya sangat lembut sehingga tampak seperti air menetes darinya. Bahkan tingkat budidayanya telah meningkat dari Grand Emperor menjadi Supreme. Devan memeluk Evelyn dari belakang, yang masih mencuci dirinya di depan cermin. Kak Evelyn, Devan ragu-ragu. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk membicarakan hal semacam ini. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu tidur di kamarku malam ini. Evelyn berbalik, memeluk Devan, dan berkata dengan lembut. Bagaimana kamu tahu? Devan sedikit terkejut. Aku tahu, ibu selalu menganggap Bitinia sebagai menantunya. Dia pasti tidak akan senang jika aku muncul di tengah jalan.
Kamu juga harus pergi dan menemani Bitinia. Dia benar-benar telah melakukan banyak untukmu. Terima kasih, istriku, atas pengertianmu. Devan mencium wajah cantik Evelyn. Dan beberapa orang kepercayaan itu, pergilah dan temani mereka juga. Bagaimanapun, mereka semua adalah Dewi. Kak Evelyn, kamu baik sekali. Devan memeluk Evelyn dengan erat. Mereka berdua merasa nyaman untuk waktu yang lama sebelum mereka siap untuk berpisah. Devan berjalan menuju pintu. Devan. Tiba-tiba, Evelyn memanggil Devan. Ada apa, Kak Evelyn? Devan berbalik dan melihat kulit Evelyn memerah. Aku tidak tahu, aku hanya merasa kepanasan, seolah-olah tubuhku terbakar, kata Evelyn sambil menggelengkan kepalanya. Devan dengan cepat mendatangi Evelyn dan meraih pergelangan tangannya. Segera, tubuh Evelyn terasa seperti terbakar. Di dalam tubuh Evelyn, ada sumber api yang sangat kuat yang membakar Evelyn. Dia segera memasukkan energi magis ke dalam tubuh Evelyn dan menekan sumber kekuatan api itu. Namun tak lama kemudian, kekuatan api muncul kembali. Kubilang, padamkan. Devan langsung menggunakan hukum kosmik. Namun, hukum kosmik yang telah dicoba dan diuji ratusan kali, juga gagal. Dia kemudian memberi darah kirin ke Evelyn. Evelyn merasa lebih baik sekarang. Namun kekuatan sumber api masih ada. Devan segera mencari Sihe. Dia mengetahui kekuatan sumber api dengan sangat baik. Mungkin dia tahu apa yang sedang terjadi. Namun, setelah Sihe melihatnya, dia bilang dia tidak tahu. Kekuatan sumber api ini dan kekuatan api mataharinya bukanlah hal yang sama. Dia juga tidak bisa memadamkannya. Kemudian Devan meminta Sanchi untuk mengambil tindakan. Menggunakan kekuatan es kristal untuk menekan kekuatan sumber api di tubuh Evelyn. Tapi, tetap saja tidak ada gunanya. Nak, jangan sia-siakan usahamu. Jika aku tidak salah, ini adalah kekuatan aturan yang sangat aneh yang tidak bisa kamu hilangkan. Kaisar pembunuh muncul. Imperial makmur. Leluhur api, apakah kamu yakin cinta api dapat membunuh wanita Devan? Sakira memandang seorang wanita yang mengenakan jubah merah menyala dan bertanya. Jangan khawatir, Sakira. Aku baru saja mengeluarkan beberapa barang yang ditinggalkannya dari tubuh Zaran, dan aku telah menanamkan cinta api padanya. Selama jangka waktu ini, wanita yang disentuhnya akan terbakar sampai mati. Kata wanita itu, aku tidak ingin membunuh wanita yang disentuhnya. Yang ingin kubunuh adalah kekasihnya. Sakira menyipitkan mata indahnya dan berkata, jangan khawatir, tentu saja itu kekasihnya. Yang disebut cinta api, harus ada cinta agar bisa menyalakan cinta api. Jika dia tidak punya perasaan terhadap wanita itu, atau perasaannya sangat dangkal, cinta api tidak akan menyala. Semakin disayangi, semakin besar pula cinta apinya, kata wanita itu sambil tersenyum. Terima kasih, leluhur api. Devan, jika kamu menyakiti putriku, maka aku akan menyakiti wanitamu. Ekspresi kejam muncul di mata Sakira. Devan dengan paksa mematahkan fisik yang diwariskan Zaran. Tidak mungkin dia akan membiarkannya begitu saja. Bersambung.